Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel for LGBT. Di kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai English Needs Analysis, English for Specific Purposes. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi semuanya. Baik, kita akan membahas mengenai ESP, Needs Analysis. Dalam ESP, English for Specific Purposes, itu membutuhkan yang disebut dengan analisis. Apa yang harus dianalisis dan bagaimana cara menganalisis? Mari kita simak bersama-sama. Di sini ada why do learners need to learn English? Kita harus tahu kenapa siswa pembelajar perlu atau butuh ya belajar bahasa Inggris. Kenapa? Nah, alasan seperti ini kita harus mencari tahu. Kenapa? Karena ini sebagai modal dasar kita untuk memetakan sebuah pembelajaran ke depannya, the material, materi bahan ajarnya, metodenya, kemudian techniques and approach, ya, teknik dalam pendekatan dan sebagainya. Semua kursus itu atau pembelajaran atau belajar baik bahasa ataupun yang lainnya itu adalah dasarnya pasti siswa berangkat dari sebuah kebutuhan, need, ya, kebutuhan. Nah, kalau misalkan kita tidak memenuhi tingkat kebutuhan mereka, maka akan berdampak kepada motivasi belajar mereka akan turun, semangat belajar mereka akan turun, dan tidak mengetahui untuk apa belajar bahasa Inggris itu. Kemudian, what is the difference between ESP and GE? Apa sih bedanya antara ESP, English for Specific Purposes, English for Specific Purposes, dan General English? Apa bedanya? In theory, nothing, ya. Dalam secara teori, itu tidak berbeda sebenarnya. Ya, teaching English, belajar bahasa Inggris. I, you, we, they, itu di GE dengan ESP sama. Tapi in practice, a great deal. Tapi dalam surat praktek, dalam pelaksanaan pembelajarannya, penggunaannya ke depannya, itu ada beberapa yang berbeda. Di antaranya, kalau GE barangkali menyelesaikan soal, TOEFL dan sebagainya. Kalau ESP, ini adalah English for Specific Purposes, mayoritas, mostly, hampir untuk komunikasi tujuannya. Nah, what is distinguished with ESP from GE? Yang membedakannya apa ada ESP dan GE? Yang membedakan adalah dari kata need, student need, yaitu kebutuhan siswa. Bukan hanya menyelesaikan sebuah materi dalam pembelajaran, tapi mereka harus mampu menggunakan bahasa tersebut dalam konteks dunia kerja, karir di luar, ya. Jangan sampai hanya tahu teori tapi secara praktisnya tidak bisa. Dan awareness of target situations. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konteks dunia kerja, karirnya itu harus menunjang ke arah situ. Dan ini adalah the need to communicate in English, dan faktor utamanya dalam ESP adalah alat untuk komunikasi, benar-benar mudah untuk komunikasi, baik written ataupun orang baik tulisan maupun secara lisan. Kemudian, analysis for ESP and GE. Apa yang harus dianalisis dan bagaimana cara analisisnya untuk membedakan antara ESP dan GE? Question will be the same. Mungkin secara pertanyaan akan sama. Misalkan, Anda belajar bahasa Inggris untuk apa? Baik GE ataupun ESP itu sama, tanyakan kepada siswa. But the answer will be different. Tapi jawaban dari siswa, dari pembelajar pasti akan berbeda. Ada yang, saya belajar bahasa Inggris untuk karir saya, menjaga karir saya. Karirnya bermacam-macam, ada yang di penerbangan, ada yang perhotelan, ada di perbankan dan sebagainya, ataupun di dunia kerja yang lainnya. Nah, dari situ kita bisa membaca kebutuhan mereka itu apa. Nah, kita harus tahu what do we mean by needs. Apa sih yang dimaksud dengan need itu? According to the English Centered Approach,
It is the ability to comprehend. Jadi kemampuan untuk memahami atau produce the linguistic picture of the target question. Disebut dengan komprehensif itu adalah need itu adalah antara yang dipelajari dengan yang dipraktikkan nantinya itu sama. Misalkan saya butuhnya belajar bahasa Inggris untuk perhotelan, itu harus sama antara yang dia pelajari dengan konteks pekerjaan mereka. Ingin hotel tapi belajar bahasa Inggrisnya adalah tentang misalkan masak, itu tidak akan nyambung. Meskipun di dalam hotel itu ada tentang masak, tapi akan sedikit skopnya. Jadi target need itu adalah what if student need, apa yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian learning needs itu what student need to do in order to learn. Jadi apa yang dibutuhkan oleh siswa agar mereka mau belajar bahasa Inggris dengan baik. Kemudian berikutnya adalah target need. Target need itu adalah it's like umbrella term, seperti payung ya yang menaungi. What is the practice height number of important distinctions ya? Apa yang tersembunyi secara praktik itu sesuatu yang penting itu ada di dalamnya. Jadi needs itu sebagai kebutuhan mereka, dan apa yang ada di dalam needs itu sesuai dengan yang mereka butuhkan. Kita harus memenuhi apa yang mereka butuhkan. Itu ada necessities ya. Ada yang disebut dengan necessities, kemudian ada likes, ada wants di situ. Kalau necessities itu sendiri adalah kebutuhan sesuai dengan tuntutan situasi target. Ya. Jadi itu kebutuhan sesuai dengan target. Jadi targetnya adalah saya bekerja di perhotelan, maka saya butuh bahasa perhotelan. Kalau saya ingin belajarnya di bekerjanya di kapal pesiar misalkan, saya butuh bahasa untuk itu. Flex itu adalah according to what learners already knows ya. Menurut apa yang sudah diketahui peserta didik sebelumnya ya, apa yang mereka sudah ketahui sebelumnya, kemudian kita memetakan apa yang kurangnya, apa yang belum mereka ketahui, itu yang harus benar-benar kita cari untuk memetakan materi yang akan disiapkan untuk mengajar mereka. Sementara untuk wants itu sendiri adalah we have to say to say that a need does not exist independent. Jadi kebutuhan itu tidak terjadi begitu saja, harus ada dasar awalnya. Ya, harus ada dasar awalnya. Sekarang saya butuh belajar bahasa Inggris untuk pilot. Apakah mereka sesuai dengan seperti itu, memang bekerja di pilot, apa tidak? Apakah hanya sebatas hanya ya ingin saja gitu? Bukan seperti itu. Nah, bagaimana cara mengumpulkan informasi dari siswa tersebut? Di antara yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa questionnaires dengan menyebarkan, memberikan angket. Kemudian yang kedua adalah interview, menanyakan langsung, wawancara. Ketiga adalah observations. Ya, kita melakukan observasi kepada pembelajar, calon pembelajar. Yang berikutnya adalah data collection. Data collection itu adalah bagaimana kita mengumpulkan data, baik yang ada di secara langsung yang diminta kepada siswanya atau pembelajarnya, atau kita langsung sendiri yang menjemput bola. Informal consultations, kita konsultasi secara informal, bertanya kepada temannya, kepada siapapun yang bisa kita cari informasinya. Di antaranya adalah hal yang bisa kita tanyakan, what is the language needed? Why is the language needed? Kenapa sih bahasa itu diperlukan? Ini sebagai dampak kepada motivasi mereka nanti belajar. Who will the language be used? How will the language be used? How will the language be used? Bagaimana bahasa itu akan digunakan? Ya, apakah mereka bekerja dengan orang luar negeri? Apakah mereka bekerja dengan orang lokal saja?
apakah intensitas penggunaannya itu jarang, sering, atau seperti apa. What will the contents areas be? Contents areanya itu seperti apa, seputar apa? Ini berkaitan dengan job deskripsi mereka. Ya, culinary, wisata, guide, dan sebagainya. Who will the language use the language with? Dengan siapa mereka menggunakan bahasa? Dengan orang lokal saja kah? Dengan orang luar negeri kah? Luar negeri pun apakah first language? Apakah mereka sebagai bahasa pertama native, orang bule, ya, orang Amerika misalkan, atau dengan bukan penutrasinya, misalkan orang Arab sebagainya. Ini sebagai gambaran bagi kita. Where will the language be used? Di mana digunakan bahasa? Kalau luar negeri, di sini, apakah di perusahaan asing, apakah perusahaan lokal, yang hanya menggunakan bahasanya sebatas saja, sementara saja. Yang kedua adalah when the language be used, kapan? Ini akan berkaitan dengan jangka program yang akan dibuat nantinya. Kalau mereka butuhnya selama waktu seminggu harus bisa, berarti tiap hari ada pembelajaran bahasa Inggris. Oh saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu untuk sebagai pemetaan kita memudahkan. Kemudian ada learning need, ya. Apa yang disebut dengan learning need itu? We have been considered the questions. What knowledge and abilities will the learners require in order to be able to perform, ya, to the required degree of competence in the target situation. Ya, apa yang pengetahuan yang mereka miliki itu benar-benar dibutuhkan dalam konteks target situation. Target situation ini adalah ketika mereka dalam dunia kerjanya. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kebutuhan mereka, sementara antara yang dibutuhkan dengan dunia kerja mereka berbeda. Itu tidak akan match, nanti tidak akan nyambung. Kemudian usahakan dalam proses belajar itu harus enjoyable, santai, tapi pasti kemudian mereka menikmati penggunaan bahasa Inggris. Kemudian hal-hal yang bisa menarik mereka dalam belajar bahasa Inggris. Mungkin diberikan project, tidak selalu teoritis, tapi juga ada praktis. Makanya dari awal ISP itu dibalik, 70% itu praktis, teoritisnya 30%. Bukan berarti tidak ada teoritisnya, tapi di dalam praktis itulah masuk namanya teoritisnya. Jadi learning by doing di situ ada. Itu saja. Thank you for your watching. Ya, thank you for watching this video. Dan don't forget, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kemudian nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi materi-materi baik yang sebelumnya ataupun yang setelahnya. Terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan, if you have questions, di komen saja, nanti saya akan respond your comment, your questions. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.